Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan yang berakan saya Dinda Salsabila dan teman-teman saya yaitu Arlita Ikayanti, Hilda Ayu Lestari, dan Muhammad Ferdi Arif. Next. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Ferdi Arif. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan dan mewakili sebanyak 50% dari keseluruhan modal yang diinvestasikan. Persediaan merupakan barang menganggur yang menunggu untuk digunakan atau dijual, mengingat tiap perusahaan memiliki jenis persediaan yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula dalam penggunaannya. Jadi, persediaan merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan, baik untuk menjalankan proses produksi ataupun menjaga kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Persediaan juga merupakan salah satu aspek yang terpenting bagi suatu perusahaan, karena sebagian besar atau lebih dari 50% modal dari perusahaan berupa persediaan. Manfaat pengurangan persediaan. Manfaat ekonomis dari perusahaan persediaan adalah bukti dari statistik berikut ini. Biaya penyimpanan persediaan rata-rata di Amerika Serikat adalah 30-35% dari nilai persediaan tersebut. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menyimpan persediaan senilai 20 juta dolar, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih dari 6 juta dolar per tahunnya. Biaya-biaya ini terdiri atas biaya utama keuangan, biaya asuransi, dan biaya peluang bisa lebih dari 3 juta dolar. Yang secara langsung dapat disimpulkan bahwa penghematan dari pengurangan persediaan menghasilkan peningkatan laba. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Adinda. Dinda belum on mute. Di sini ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw material stok. Bahan-bahan yang biasanya dibeli tetapi belum memasuki proses manufaktur. Persediaan ini dapat digunakan untuk melakukan dekouple pemasok dari proses produksi. Yang kedua, ada persediaan barang setengah jadi, work in process with investor. Produk-produk atau komponen-komponen bahan mentah yang telah melewati beberapa proses perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga, persediaan pasokan pemeliharaan atau perbaikan atau operasi MRO, persediaan yang untuk persediaan pemeliharaan, perbaikan, operasi yang dibutuhkan untuk menjaga agar mesin-mesin dan proses-proses tetap produktif. Yang keempat, persediaan barang jadi, finished good stock. Barang yang sudah siap dijual tetapi masih merupakan aset dalam pembukuan perusahaan. Next. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan pada kegiatan operasional yaitu untuk memisahkan berbagai bagian dari proses produksi. Yang kedua, untuk mengklarifikasi aktivitas perusahaan dari permintaan yang fluktuatif dan menyediakan barang yang akan ditawarkan kepada konsumen tertentu. Yang ketiga, untuk mendapatkan manfaat dari quantity diskon yang ditawarkan supplier. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arlita. Oke, jenis-jenis dalam sistem persediaan. Berdasarkan jenis barang dalam sistem persediaan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada persediaan bahan mentah, yaitu
raw material, yaitu persediaan terhadap bahan baku yang akan digunakan sebagai materi dasar produksi. Perusahaan melakukan pembelian bahan baku pada supplier tanpa harus memprosesnya lebih lanjut. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan bahan baku oleh perusahaan, namun belum sepenuhnya selesai atau not complete, karena masih menunggu proses produksi selanjutnya. Yang ketiga, ada persediaan barang jadi atau finished good, yaitu persediaan terhadap barang-barang yang sepenuhnya telah selesai dilakukan oleh produksi. Barang hanya menunggu proses pengiriman karena perusahaan akan mendistribusikan kepada konsumen berdasarkan pesanan yang masuk. Next. Berdasarkan sistem persediaan yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada sistem persediaan independen, yaitu suatu sistem persediaan dalam hal jumlah persediaan dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tidak dipengaruhi oleh kebutuhan atas proses produksi di suatu organisasi. Contohnya persediaan barang jadi. Yang kedua ada sistem persediaan dependen, yaitu suatu sistem persediaan dalam hal permintaan terhadap item produk tertentu, tergantung atau dipengaruhi oleh permintaan terhadap satu atau lebih item produk lainnya dalam sistem persediaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hilda. Model-model permintaan independen. Yang pertama, model kualitas pesanan ekonomis. Yang kedua, kuantitas pesanan produksi. Yang ketiga, model diskon kuantitas. Next. Economic Order Quantity atau EOQ adalah salah satu teknik kontrol persediaan yang tertua dan paling dikenal yang merupakan sebuah teknik kontrol persediaan yang meminimalkan biaya total dan pemesanan dan penyimpanan. Model kuantitas pesanan ekonomis dasar adalah salah satu teknik pengendalian persediaan yang paling sering digunakan. Teknik ini relatif mudah digunakan, tapi didasarkan pada beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah permintaan diketahui cukup konstan dan independen. Yang kedua, waktu tunggu yakni waktu antara pemesanan dan permintaan pesanan telah diketahui dan bersifat konstan. Yang ketiga, persediaan sudah diterima dan selesai seluruhnya. Dengan kata lain, persediaan yang dipesan tiba dalam satu kelompok pada satu waktu. Yang keempat, tidak tersedia diskon kuantitas. Yang kelima, biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan, dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu. Biaya-biaya ini telah dibahas pada bagian sebelumnya. Dan yang keenam, kehabisan atau kekurangan persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Next. Fungsi EOQ. Fungsi dari EOQ model adalah untuk menentukan jumlah pemesanan yang optimal agar mengurangi biaya persediaan. Ada beberapa varian dalam model EOQ tergantung dari asumsi yang dibuat dalam penentuan sistem persediaan. Secara umum meliputi dua versi. Yang pertama adalah Basic EOQ model dan yang kedua adalah Production Quantity model. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode EOQ merupakan metode yang digunakan untuk mempengaruhi berapa jumlah barang yang seharusnya dipesan. Tiap kali pemesanan atau pembelian, dengan metode EOQ ini diharapkan tidak ada kelebihan persediaan maupun kekurangan persediaan, dan akan meminimalkan total biaya persediaan. Next. Dan contoh soalnya, di sini perusahaan menetapkan jumlah safety stock sebesar 100 unit dan diketahui pula bahwa lead time selama 4 hari serta kuantitas pemakaian per hari 25 unit. ROP-nya untuk keadaan tersebut yaitu jawaban. Safety stock ditambah kebutuhan selama lead time, yaitu 100 unit ditambah 4 kali 25 sama dengan 200 unit. Dengan adanya
Dengan adanya safety stock 100 unit, maka rata-rata investasi dalam persediaan yaitu EOQ dikali P ditambah safety stock dikali P. Atau 2.750 dikali 1.000 ditambah 100 dikali 100 ditambah 475.000. Dua biaya pemeliharaan setelah adanya safety stock dibagi 1,6% dikali 475.000. Hasilnya yaitu 76.000 biaya pemeliharaan sebelum adanya safety stock. Dibagi 750 dikali 1.000 dikali 1,6% dan hasilnya 6.000. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.